Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita perlu tahu bahwa keluarga harmonis tidak turun dari langit. Saya senang melihat iklan produk yang menampilkan keluarga harmonis. Suasana rumah mereka bersih dan rapi, istri cantik terawat, suami rapi dan mapan. Anak-anak sehat dan ceria. Mereka tampak bahagia dan menikmati hidup dengan keberadaan produk yang diiklankan. Sayang, hidup tidak selalu seindah iklan. Banyak keluarga yang kondisinya bertolak belakang dengan romantisme rekaan tersebut. Istri frustasi, suami depresi, anak-anak patah hati. Mereka tinggal dalam rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tetapi hati tak lagi saling sapa. Sibuk dengan pemikiran dan kehidupan masing-masing. Jadi, apakah keluarga bahagia cuma ada di iklan-iklan? Nah, kadang kita merasakan bahwa ketika pernikahan tak seindah pacaran. Siapa yang menikah karena ingin sengsara? Saya yakin semua orang menginginkan pernikahan yang bahagia. Awalnya semua terasa indah, namun bertahun-tahun kemudian terungkaplah pasangan kita tidak seideal sewaktu masih pacaran. Mulai terlihat teledornya suami kita, betapa cerewetnya istri kita. Konflik terjadi, perbedaan pendapat meledak jadi pertikaian yang panjang. Keromantisan itu menguap tak bersisa, meninggalkan ketegangan dan kejenuhan. Kita menyesali keputusan menikah dengan pasangan kita mungkin. Banyak yang akhirnya menyerah dalam perjuangan melewati krisis ini, mereka bercerai dengan alasan tidak cocok lagi, lalu mengubur mimpinya. Keluarga harmonis tidak kutemukan bersama orang ini, pikir mereka. Mungkin kebahagiaan itu ada pada orang lain. Mereka lalu menikah lagi, tetapi seringkali menemui kekecewaan yang sama, bahkan lebih parah. Bermimpi punya keluarga yang harmonis itu tidak salah, namun keluarga harmonis tidak dibentuk di dalam mimpi. Kita harus bangun dari tidur dan berjuang di alam nyata, Bapak Ibu Saudara. Butuh upaya dan kesungguhan besar, bahkan tak jarang air mata. Karena bicara pernikahan berarti bicara penyangkalan diri, pengikisan ego, pengampunan, dan penerimaan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa perbedaan itu harus menjadi kekuatan. Tidak perlu berguru dan bersemedi untuk mendapatkan resep keluarga harmonis. Tuhan sudah memberikan tips yang manjur. Sepanjang suami istri mau menaati firman Tuhan, impian keluarga harmonis itu pasti bisa diwujudkan. Syaratnya, mereka harus memandang serius tugas dan peran masing-masing tanpa saling menunggu atau menuntut pasangan. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, dan banyak pasangan bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan. Namun murid-murid Yesus harus menggunakan perbedaan itu untuk saling mencocokkan. Misalnya, Anda pelupa dan pasangan Anda perfeksionis. Kutub-kutub perlawanan ini berpotensi memicu konflik, tetapi sebenarnya juga bisa menguatkan hubungan karena bisa saling melengkapi satu sama lain. Tergantung bagaimana suami istri itu memaknai dan mengelola perbedaan. Jika hanya berfokus pada kekurangan, kehancuran akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Namun dengan mengoptimalkan sisi baiknya perbedaan, maka kita dapat memandang positif setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saat ini bagaimana mewujudkan yang namanya keluarga yang harmonis? Yang pertama, yakini pasangan saya adalah pemberian terbaik Tuhan. Ketika masalah rumah tangga Anda kian meruncing, biasanya muncul pertanyaan, apakah dia pasangan terbaik saya? Sebenarnya pertanyaan ini hanya memberatkan pikiran dan melemahkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan memelihara keraguan, kita justru memberikan celah kepada si iblis. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu,
Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Terlepas dari kekurangan Hawa, Adam begitu bangga padanya. Mari belajar seperti Adam yang menyayangi dan mengindahkan pasangannya karena percaya dialah pemberian terbaik Tuhan. Yang kedua, kita harus saling mendahului dalam mengasihi. Jangan hanya di jalan raya saja kita ingin saling mendahului pengemudi lain, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita saling mendahului dalam memberi hormat dan mengasihi dalam hubungan suami istri. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Istri jangan tunggu dikasihi baru menghormati suami. Sebaliknya, suami jangan menunggu dihormati baru mau mengasihi istrinya. Jika suami istri saling menunggu pamrih, tidak akan ada kemajuan berarti di dalam hubungan mereka. Nah, yang ketiga, bandingkan untuk mensyukuri, bukan untuk menjatuhkan. Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Lantas, kenapa kita suka membandingkan diri dan pasangan dengan orang lain? Ini karena membandingkan adalah sifat dasar manusia. Tanpa ini, kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kalaupun kita terpaksa membandingkan pasangan kita, fokuslah pada sisi baiknya. Contoh, meski suami kita tidak sekaya suami teman, syukuri sifatnya yang jujur, rajin, bekerja, dan bukan penuntut. Bisa jadi apa yang kita remehkan atau anggap biasa justru diidamkan oleh orang lain. Di luar sana banyak suami yang selain tidak memberi kontribusi pada rumah tangga, juga tega menganiaya istrinya. Syukuri kelebihan pasangan kita. Jadikan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu yang keempat, keluarga harmonis diperjuangkan, bukan turun dari langit. Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Katakanlah kita sudah berdoa dan berusaha, tapi kenapa Tuhan tidak mengubah suami atau istri kita dalam semalam atau menjadikan mereka sempurna dalam sekejap? Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengizinkan ketidaksempurnaan tetap melekat agar kita belajar dan bergantung kepada Tuhan. Ketika pernikahan Anda dilanda oleh masalah, alih-alih langsung bubar jalan, ambillah waktu untuk berdoa dan menenangkan diri. Datanglah kepada pembimbing rohani Anda dan terbukalah dalam menerima nasihat. Berserahlah kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik sesuai kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak bisa merasakan keharmonisan atau ketegangan di antara orang tuanya. Ketika hubungan suami istri membaik, otomatis cara parenting kita juga lebih baik. Dan demikian sebaliknya. Dengan demikian, setiap orang bisa tersenyum dalam bingkai keluarga harmonis. Mari kita sama-sama berjuang untuk mewujudkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.